thank you guys for your support. So make something little different. Never felt more confident in it. Oh, he got hurt. Audio Jungle. Meski fenomena divisi kelas berat tak seberat divisi kelas ringan, akan tetapi cuma di kelas berat inilah tampak petarung langka di antara semua petarung dari semua divisi UFC. Juara kelas berat UFC, Francis Ngannou, telah berada pada posisi yang paling langka, di mana dia menyadari harus benar-benar mempertahankan beberapa pengaruhnya atas promosi yang selama ini digelutinya, meskipun The Predator masih merasa tidak cukup atas segala keuntungan yang telah diraihnya bersama perusahaan Dana White. Sebelumnya pernah terkabar bahwa Ngannou memperjuangkan untuk kelanjutan kontrak yang lebih baik dan kesepakatan yang lebih menguntungkan, dengan opsi yang memungkinkannya untuk mengejar pertarungan yang sangat diidamkannya melawan juara tinju kelas berat Tyson Fury. Meski dalam pengejaran potensi melawan juara kelas berat ini dihiasi beberapa jalan cerita yang kontroversi, namun Ngannou masih menempatkan karirnya pada posisi yang menguntungkan, di mana dia bisa mengajukan permintaan agar bisa pergi begitu saja dari pertarungan UFC, terhitung sejak setelah Desember ketika kontraknya berakhir dan menjadi agen bebas unlimited. UFC sendiri hanya mampu menempatkan dua sisi yang menguntungkan meski tidak mampu menguatkan ikatannya lagi. Karena biar bagaimanapun juga, UFC telah berhasil mensertifikasi Ngannou yang saat ini sebagai petarung penuh talenta yang paling dicari untuk memasuki pasar terbuka selama bertahun-tahun. Menyadari salah satu petarungnya yang kini menjadi paling dicari, UFC tampaknya akan menambah pawangnya untuk tidak membiarkan begitu saja petarung yang paling berharga dalam sejarah menjadi highlight dari teropong promosi lain dalam kekangan perusahaan. Amunisi pun dimasukkan sebanyak mungkin untuk memperkuat pertahanan, dengan berupaya untuk semacam kemungkinan besar bagi UFC yang akan membuat semisal kesepakatan dengan Ngannou yang mencakup lebih banyak uang di muka untuk setiap pertarungan. Tidak hanya itu, UFC juga tidak bakalan tanggung-tanggung membiayainya dengan menambahkan bayaran insentif ekstra melalui bayar per tayang sambil bekerja bersama dengan petarung yang ganas itu untuk menyusun buku aturan khusus pertarungan melawan Fury pada tahun 2023 yang akan datang. Disebutkan diantaranya buku aturan khusus yang telah disusun untuk melawan Fury menempatkan pada kerugian besar bagi Ngannou, di mana dia akan mengenakan sarung tangan seberat 4 ons yang jelas jauh berbeda dari ukuran dan beratnya dibanding sarung tangan MMA. Namun di balik kerugian itu dipastikan Ngannou akan mendapat keuntungan yang besar juga baginya untuk melawan seorang petarung seperti Fury. Karena Ngannou diperkenankan menyerang dengan clinch, di mana juara tinju kelas berat itu tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam olahraga tempur di luar tinju. Mantan juara kelas berat ringan UFC, Rashad Evans, ada sedikit perbedaan dalam hal yang sama. Jika pertarungan tinju antara Francis Ngannou dan Tyson Fury akan menampilkan sarung tangan MMA, dan segalanya akan memberi The Predator keuntungan. Dan jika dengan sarung tinju, apapun keterampilan MMA petarung UFC dengan rekor 17-3 itu tidak akan berarti apa-apa untuk Tyson Fury. Menurutnya itu disebabkan bahwa pertarungan tersebut pada akhirnya akan membuahkan hasil karena ada terlalu banyak uang yang harus dibuat untuk semua pihak. Ngannou saat ini berkuasa sebagai juara kelas berat UFC. Sementara Fury baru-baru ini pensiun dari tinju tanpa terkalahkan dan sebagai salah satu petinju kelas berat terbesar sepanjang masa. Meski Dana White masih tampak enggan mengizinkan petarungnya beraksi di ring tinju,
mungkin banyak yang tidak mengetahui, meskipun Ngannou tetap akan mewujudkan niatnya untuk melawan Fury, keuntungan yang menggiurkan tetap akan menjadi milik UFC. Seperti halnya ketika Conor McGregor diizinkan untuk bertarung melawan Floyd Mayweather. UFC berdiri untuk menghasilkan banyak uang serta menjadi CEO promotor untuk acara tersebut. The difference was the Conor Floyd thing became bigger than, everywhere I went, people were talking about it. All the media was talking about it. Fans wanted to see it. Nobody's beating my door down for this fight. And I love Tyson Fury. Yeah. I'm friends with Tyson. He's one of the greatest boxers of all time. One of the greatest heavyweight boxers of all time. Going in against one of my MMA guys. We saw this movie before. We know how the story ends. Dari segala sisi tampak tidak ada kerugian buat UFC dari segala aspek keinginan yang dibuat Francis Ngannou. Akan tetapi kelihatannya UFC harus lebih banyak bersabar untuk membuat tentang kemungkinan Ngannou kembali ke UFC akan terjadi setelah pertarungannya melawan Fury. Pada hakikatnya Ngannou belum siap untuk pensiun dan masih ingin berjuang sekaligus untuk membuktikan dirinya melawan petinju kelas berat terbaik di dunia. Dan setelah pertarungannya itu akan sangat memungkinkan untuk membawanya kembali ke UFC. Hal kembalinya The Predator ke UFC mungkin tidak akan menjadi keraguan lagi, meskipun pernah terdengar rumor jika promosi lainnya, sebut saja Bellator, akan membayar Ngannou dengan bilangan 6 digit untuk mencoba menggelar pertarungannya dengan Ryan Bader. Akan tetapi sepertinya Bellator tidak mampu membeli petarung Kamerun itu dalam jangka yang cukup panjang. Selain itu, yang membuat keyakinan UFC untuk kembalinya Ngannou bahwa dia masih memiliki pertarungan besar lainnya yang menanti jika Jon Jones benar-benar kembali lagi sebagai pesaing di kelas berat. Potensi kedua petarung ini juga masih sangat mungkin ke dalam kategori acara terbesar yang bisa dipromosikan UFC, di luar dari apa yang telah dinilai banyak penggemar bahwa McGregor adalah satu-satunya petarung dengan bayaran fantastis. Namun Ngannou akan melampaui semua insentif yang fantastis itu dari menandatangani kontrak baru untuk tetap bersama UFC. Gebrakan petarung asal Kamerun yang kini berusia 35 tahun itu tampaknya akan mampu menutup dari segala kecenderungan UFC yang terkadang berusaha untuk membatasi dari segala bentuk keterlibatan petarung di segi delapan. Namun besar juga kemungkinan kecenderungan itu hanya terbuka bagi Ngannou, seorang yang dianggap telah menemukan kesempatan langka untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa harus ada kendali penuh dari perusahaan atas suatu situasi. Dan kini meskipun UFC berupaya untuk kembali kepada kesepakatan semula yang tampaknya tidak bisa lagi dituliskan, besar kemungkinan akan menyetujui pertarungan non-gelar antara Ngannou versus Fury sebagai upaya dari meloloskan impian petarung Kamerun itu untuk beradu skill di ring tinju. Dan setelah itu dipastikan Francis Ngannou akan kembali ke rumah semula di UFC bersama Dana White, bersama perusahaan yang telah membesarkan namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.